wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kearsipan kelas 10. Semoga anak-anakku yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini. Untuk mata pelajaran kearsipan ini sudah pertemuan kelima ya. Olehnya itu kita sudah sampai pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Di pertemuan sebelumnya, di pekan yang lalu, Ibu juga sudah pernah menjelaskan tentang pengertian kearsipan. Semoga anak-anakku masih ingat. Ya, jadi kearsipan ini adalah suatu proses, di mana prosesnya itu dimulai dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan arsip atau dokumen. Kemudian dalam melakukan proses-proses tersebut, proses yang Ibu sudah sebut tadi mulai dari proses penciptaan sampai penyimpanan, ini tidak dilakukan begitu saja, namun harus memperhatikan atau harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Nah, apa itu norma, apa itu standar, apa itu prosedur, dan apa itu kaidah kearsipan? Coba diperhatikan kemari. Yang pertama, norma kearsipan adalah suatu pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kearsipan. Kemudian standar kearsipan adalah ukuran atau patokan atau tingkatan spesifikasi teknis dalam melakukan pengelolaan arsip, di mana standar kearsipan ini dibagi menjadi dua, yaitu standar yuridis dan standar de facto. Standar yuridis biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan cakupannya juga lebih luas, yaitu nasional, regional, dan wilayah. Sedangkan standar de facto biasanya dalam bentuk standar operating prosedur atau SOP. Jadi cakupannya agak sempit, hanya mencakup suatu perusahaan. Ya, jadi standar de facto ini adalah standar yang dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya prosedur. Prosedur kearsipan adalah langkah-langkah yang sistematis yang digunakan dalam mengelola arsip. Dan kaidah kearsipan adalah asas, rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan-aturan dalam kearsipan. Ya. Kemudian norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan ini dituangkan dalam sebuah payung hukum. Payung hukumnya itu adalah undang-undang, tentunya undang-undang yang berkaitan dengan kearsipan. Undang-undang kearsipan yang pertama kali muncul adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang masalah pokok kearsipan. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman yang bisa kita lihat hari ini semakin hari semakin pesat, maka Undang-Undang Nomor 7 ini sudah tidak sesuai lagi. Olehnya itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Namun ada banyak lagi undang-undang yang berkaitan dengan kearsipan, tapi di pertemuan hari ini Ibu tidak sebutkan semua. Tapi Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anakku semua yang ada di rumah untuk mencari undang-undang apa saja yang berkaitan dengan kearsipan selain dari yang Ibu sudah sebut tadi yang dua. Ya, setelah dikerja silahkan dikirimkan ke Ibu. Nah, itu tugasnya untuk hari ini. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu masalah-masalah pokok dalam kearsipan. Ya, dalam kearsipan juga sering terjadi masalah-masalah. Adapun masalah-masalahnya itu diantaranya yang pertama, sulitnya menemukan dengan cepat arsip yang dibutuhkan. Kadangkala dalam suatu organisasi pimpinan memerintahkan kepada pegawainya untuk mencari arsip yang dibutuhkan, namun justru saat dibutuhkan arsip tersebut sulit untuk ditemukan. Anak-anakku mungkin bisa bayangkan bagaimana kalau sampai hal demikian terjadi.
Atau mungkin ada yang pernah mengalaminya di antara kalian, ada yang pernah mengalami hal ini saat lagi butuh-butuhnya terhadap suatu dokumen, justru dokumen tersebut sulit untuk ditemukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peminjaman arsip atau dokumen oleh bagian lain dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai tidak dikembalikan. Ini juga akan berakibat fatal bagi organisasi, karena kalau arsip tersebut dipinjam dalam jangka waktu yang lama, tidak menutup kemungkinan arsip tersebut akan hilang atau mungkin rusak. Kalau sudah seperti demikian, akan merugikan bagi organisasi. Yang ketiga, masalah yang ketiga itu adalah kurang cakapnya seorang pegawai yang bekerja di bagian kearsipan. Kemudian masalah yang keempat, terus bertambahnya surat yang masuk yang akan diarsip, namun di sisi lain tidak terjadi penyusutan. Kalau hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan tumpang tindih pada pengelolaan arsip. Ya, jadi tempat untuk menyimpan arsip, filing kabinet juga sudah tidak muat, karena ada beberapa arsip yang sebenarnya sudah harus disusutkan, sudah tidak lagi memiliki nilai guna, tetapi masih disimpan rapi. Sementara di sisi lain ada arsip yang seharusnya disimpan dengan baik, namun justru malah bertumpuk tercecer. Ya. Selanjutnya karena tadi kita sudah membahas masalah, kita akan bahas solusi. Ya, solusi atau pemecahan dari masalah tersebut. Yang pertama, jadi solusi yang pertama, melakukan prosedur penyimpanan yang tepat. Ibu sudah jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, sistem-sistem penyimpanan itu ada 5, ada sistem abjad, sistem subjek, tanggal, nomor, dan wilayah. Kita bisa memilih sistem mana yang tepat, yang sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan. Yang kedua, melakukan pengaturan prosedur peminjaman arsip untuk menghindari agar arsip ini tidak dipinjam dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, melakukan penyusutan. Yang keempat, memberi pendidikan dan pelatihan kearsipan untuk pegawai-pegawai yang bertugas di bagian arsip. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah persyaratan-persyaratan yang harusnya dimiliki oleh seorang pegawai arsip. Jadi pegawai arsip atau karyawan yang bertugas mengurus arsip biasa disebut dengan istilah arsiparis. Untuk menjadi seorang arsiparis harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Seorang arsiparis harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, harus memiliki kecerdasan yang baik, yang normal. Kemudian harus memiliki keterampilan sebagaimana yang dikatakan oleh De Liang-ji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, bahwa seorang personil administrasi, pegawai, baik pegawai administrasi ataupun arsiparis, harus memiliki keterampilan dalam proses pelayanan, misalnya mengumpulkan warkat, mengelola warkat, mengirim warkat, menyimpan warkat, dan sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat kepribadian. Jadi seorang arsiparis juga harus memiliki kepribadian yang baik, harus rapi, tekun, sabar dalam bekerja, teliti, dan mampu menyesuaikan diri di dalam suatu perusahaan. Ya, itu persyaratan secara umum. Namun ada beberapa persyaratan yang diperlukan juga. Ini menurut pendapat Littlefield dan Peterson. Mereka mengatakan bahwa seorang arsiparis itu mutlak memiliki 6 syarat ini. Syaratnya itu adalah 1, berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal. Yang kedua, memahami dengan baik susunan abjad dan memiliki penglihatan yang tajam agar bisa membedakan nama kecil serta mampu membaca angka-angka yang terdapat pada warkat. Kemudian yang ketiga, memiliki kerapihan dalam bekerja. Yang keempat, memiliki pertimbangan yang baik. Yang kelima, memiliki kecermatan.
Dan yang keenam, memiliki ketertarikan terhadap perincian-perincian kecil. Ya, itulah tadi materi singkat yang bisa Ibu bawakan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, dan jangan lupa tugas yang tadi Ibu sudah berikan dikerja ya. Untuk anak-anak di kelas 10 OTP 5 langsung saja dikirim ke Ibu, dan untuk anak-anak di kelas 10 OTP 1 sampai 4 dikirim ke Ibu Dr. Anda Haja Nurwati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.